Kenapa aku melihat Kak Qingyu? Ini pasti halusinasi. Mo Wuji, dasar mesum. Kapan kamu masuk ke kamar mandiku? Sensasinya terasa begitu nyata. Apakah aku sudah kembali ke bumi? Ini rumah Bibi Jian. Naik ke dunia keabadian sangat membosankan. Aku akhirnya kembali. Kak Qingyu. Meskipun kamu ingin mencuci mukaku, kamu tidak seharusnya menggunakan kakimu. Aku tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah tumbuh begitu besar. Benar-benar wanita yang cantik. Pasangan yang sempurna untuk seorang pria sejati. Mo Wuji, aku tidak akan memaafkanmu. Bibi Jian, selamatkan aku. Qingyu, letakkan itu sekarang juga. Ibu, sudah cukup buruk dia tinggal di rumah kita. Tapi, dia bahkan mengintipku saat aku mandi. Hari ini, aku harus menyingkirkan ancaman ini dari dunia. Qingyu. Wuji, dari mana saja kau beberapa hari ini? Ibumu menitipkanmu padaku. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menghadapinya? 30.000 tahun di dunia keabadian, tapi hanya beberapa hari yang berlalu di bumi. Aku harus berhati-hati agar tidak keceplosan. Bahwa aku pergi jalan-jalan dengan beberapa teman. Lain kali kalau kau pergi jauh, kau harus memberitahu keluarga sebelumnya. Sudahlah, ganti bajumu. Dan turunlah untuk makan. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Bos Jian, kapan perusahaanmu akan melunasi pinjaman 20 miliar itu? Li Jianan, sejak kapan menjadi 20 miliar? Aku hanya meminjam 3 miliar dari perusahaanmu. Suku bunga kalian terlalu tinggi. Cukup bicaranya, Jiang Yudao. Aku dengar putrimu dan putraku kuliah di universitas yang sama. Jika kau tidak bisa melunasinya dalam setengah bulan, aku tidak bisa menjamin bahwa sesuatu tidak akan terjadi pada putrimu. Li Jianan, tolong, jangan sakiti putriku, kau. Wuji, Bibi Jieng. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Bibi Jian, kita sudah seperti keluarga, tidak perlu formalitas seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu sopan, katakan padaku. Perusahaan sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Aku tidak punya tenaga untuk mengurus Qingyu. Gadis itu sudah dimanja sejak kecil. Di sekolah. Jangan khawatir, Bibi. Aku di sini. Itu luar biasa, Wuji. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Lupakan soal makan malam. Aku ingin makan bakpao mini. Ibu, aku berangkat ke sekolah. Hati-hati di jalan. Aku pergi dulu, Bibi Jian. Hati-hati di jalan. Pelan-pelan. Mo Wuji, bagaimana kita pergi ke sekolah? Sebagai pelayan pribadiku, kamu bahkan tidak tahu cara mengatur transportasi kita. Sebelumnya, Berubah. Naik ini. kamu pasti bercanda. Aku adalah primadona kampus di Universitas Qinghai. Dan kamu berharap aku pergi ke sekolah dengan ini. Qingyu. Mau ke sekolah? Biar kuantar. Kak Zuru. Adapun aku. Kenapa murid ini terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Seorang kultivator. Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin. Dewa yang menyelamatkan dunia. Mau uji, mobil Presiden Zuru. Hanya muat untuk 2 orang. Pakai saja. Gerobak kayumu itu ke sekolah. Jiang Qingyu. Dadah. Jiang Qingyu. Mencoba menjebakku, ya. Baiklah. Dengan kekuatan langit dan bumi, pinjamkan aku kekuatanmu. Berubah lagi. Apa? Kenapa kamu lambat sekali? Aku sudah menunggumu selamanya. Mau uji, kenapa kamu sombong sekali? Presiden Chen, primadona kampus Dian. Apa kamu melihat orang di belakang kita yang naik sapu terbang? Jangan biarkan dia masuk.
Baik, baik. Kamu berani balapan denganku. Liuli. Tingkatkan kecepatan ke 120 mil per jam untukku. Berhenti. Kakak. Maaf. Siapa kakakmu? Aksi macam apa yang sedang kamu lakukan? Primadona kampus Jiang dan Presiden Chen telah memberikan perintah. Kamu naik sapu terbang, merusak citra Universitas Pinghai. Mahasiswa, kamu dilarang masuk. Dewa Pedang Arak. Qin Yu, ada apa? Wang Duo. Mau uji dia memanfaatkanku. Wang Duo, bisakah kamu membantuku memberinya pelajaran? Mahasiswa berprestasi rendah itu. Dia berani mengganggu primadona kampus kita. Jian, apa dia sudah gila? Qin Yu, tunggu dia datang ke sini. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Ayo pergi. Mau uji, Wang Duo itu membuat onar di kelas kita. Aku akan membuatmu membayar. Untuk ini. Ini dia, bersiaplah. The film was translated and Beraninya kamu narrated merundungku. by M Media. Lihat saja, aku akan membuatmu basah kuyup. Apa? Mau uji, meskipun kamu lolos dari itu. Apa peduliku? Aku memasang jebakan tikus di podium. Bagaimana pasti sakit, kan? Kamu tahu, aku orang yang sangat menawan. Setiap kali aku keluar, aku punya kebiasaan membawa pena. Tentu saja untuk menandatangani tanda tangan bagi penggemar wanitaku. Trik picik seperti itu berani pamer di depan seorang ahli. Berubah. Mau uji. Mulai hari ini, aku bos besar di kelas ini. Siapa yang setuju? Dan siapa yang menentang? Mouji, apa yang kamu lakukan? Apa kau cari mati? Tepat sekali. Sekarang bukan cuma kita saja. Pakaian semua orang basah kuyup. Bagaimana kita bisa ikut kelas seperti ini? Mau uji. Wang Duo bukan orang yang ingin kamu cari masalahnya. Kamu membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Begini saja, bagaimana kalau begini? Berlutut dan minta maaf padaku. Dan aku akan menyuruhnya melepas kain engno. Bagaimana menurutmu? Meminta maaf itu mustahil. Tidak dalam hidup ini. Kamu membawa semua barang ini ke sekolah. Dan kamu masih merasa benar. Kamu benar. Bagaimana kamu tahu? Aku hanya membawa pistol air. Kamu benar-benar. Apa katamu berhenti gagap? Semuanya, kembali ke tempat duduk kalian. Bersiaplah untuk memulai kelas. Suruhannya. Siswa uji. Kamu sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari.
Bahkan tempat dudukmu sendiri saja tidak ingat. Cari saja tempat kosong dan duduklah. Kamu. Pergi ke belakang dan duduk. Wang Duo, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ayahku adalah direktur. Jangan keterlaluan. Atau ayahku tidak akan membiarkanmu. Aku akan menghajar ayahmu juga. Kamu. Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali. Li Chengxi. Tuan Mudali, bagaimana bisa si Odik Mowuji bisa duduk di sebelah primadona kampus, Jian? Satu sekolah tahu, kamu menyukainya. Apa dia mencoba merebutnya? Beraninya dia bersaing denganku memperebutkan wanita. Dia pasti ingin mati. Lihat saja, bagaimana aku akan mempermainkannya. Para siswa, selamat datang di semester baru. Tujuan kelas kita semester ini adalah meningkatkan hasil akademik dan memperkuat kebugaran fisik kita. Malam ini adalah orientasi mahasiswa baru. Semuanya harus hadir dan memulai semester baru ini. Siswa Wuji, ikut aku sebentar. Aku. Mo Wuji, Guru Chu pasti berpikir bahwa kamu membawa semua peralatan tidak berguna ini ke sekolah. Berarti kamu tidak fokus pada studimu. Berdoalah untuk keberuntunganmu sendiri. Kamu akan segera dihukum. Aku tidak sabar. The film was translated and Siswa narrated Wuji, by M. kamu sudah Media. keterlaluan. Bagaimana bisa kamu membawa begitu banyak perkakas ke sekolah? Bu Guru Chu, aku. Aku sudah mendengar tentang situasimu. Orang tuamu tidak ada di Yunzhou. Dan kamu di sini belajar sendirian. Membawa semua perkakas ini. Pasti kamu bekerja sebagai tukang servis untuk menghidupi dirimu sendiri. Bu Guru Chu. Awalnya aku ingin merahasiakannya darimu. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Aku tidak menyangka kamu akan tahu. Kasihan sekali kamu. Tapi jangan takut. Mulai sekarang di sekolah, aku adalah keluargamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ya Bu Guru. Hidupku sangat pahit. Aku baru saja membeli yang ini. Sangat intens. Pandai sekali kamu bicara. Hei, coba ini. Yang ini bagus. Seperti yang kubilang, aku adalah impian 900 juta gadis. Lihat cara mereka menate HP-ku. Setiap dari mereka memiliki tatapan seolah ingin menerkamku. Narsistik. Mouji. Aku tidak menyangka kamu benar-benar punya nyali untuk datang. Kenapa tidak? Guru Chu bilang bahwa semua orang harus berpartisipasi. Lagi pula, aku di sini untuk memanjakan mata ribuan siswi dengan pemandangan yang nyata. Mo Wuji, biar ku beritahu. Hari itu, kamu membuat Wang Duo kehilangan muka di depan umum. Wang Duo sudah bersiap untuk membuatmu membayar hari ini. Bagaimana dengan ini? Jika kamu memanggilku Kak King Yue, aku akan membereskan masalahmu. Dasar bocah kecil. Apa yang bisa dilakukan oleh sekelompok pengecut seperti mereka terhadapku, Dewa Pedang Arak? Bagaimana kamu tahu kalau cuma aku? Keluar, Tuan Mudali. Itu Tuan Mudali. Tuan Mudali adalah perundung kampus di sekolah kita. Aku dengar ayahnya adalah ketua grup konstruksi Longai. Dan juga pemegang saham terbesar sekolah. Primadona kampus Jieng selalu menjadi salah satu target Tuan Mudali. Bagi Mo Wuji untuk bisa sedekat itu dengannya, bukankah dia sedang mencari mati? Benar sekali. Bahkan Li Chengxi ada di sini. Ku beritahu ya, Li Chengxi juga salah satu dari penggemarku. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak tunduk padaku, aku tidak akan membantumu. Maaf. Tapi aku tangguh.
dan tegur. Aku tidak pernah tunduk, Sialan kau. Hajar dia sampai mati. bergeser dan berpindah. Mouji, kena batunya, kan? Seandainya kamu minta maaf padaku lebih awal, kenapa kamu harus menderita seperti ini? Kenapa kamu ada di sini? Lalu, siapa yang baru saja dipukuli? Apa kalian berdua buta? Kalian berani merusak wajah tampan. Tuan muda ini. Tuan muda, maafkan aku. Kami tadi memukuli Mouji. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di depan kami? Aku pasti sudah buta. Bagaimana bisa Mouji bertukar tempat dengan Tuan muda Li? Aku tidak melihat dengan jelas. Mencuri wanitaku itu satu hal. Tapi kau bahkan membuatku kehilangan muka. Kalau hari ini aku tidak memasukkanmu ke rumah sakit, aku tidak layak menyandang gelar preman kampus. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sana? Hajar dia sampai mati. Aku sarankan kamu jangan mencari mati. Seseorang di levelku bisa membunuh hanya dengan jentikan jari. Itu akan berujung pada kematian. Masih membual. Lebih baik kau bilang kalau kau adalah dewa pedang arak yang menyelamatkan seluruh umat manusia beberapa hari lalu. Habisi dia. Siapa yang berani bertindak? Siapa yang berani menyentuh Mouji? Aku tidak menyadari. Shenzuru ternyata cukup hebat. Aku merasa sedikit haus. Ya The Tuhan, film was itu Ketua Zoro. translated and narrated by M Media. Universitas Pingai. Dewi Yoga, Raja Kungfu. Pujaan hati banyak. Mahasiswa pria kita. Shenzuru si, gadis pemarah itu. Kenapa dia ada di sini? Apa dia di sini untuk melindungi Mouji, si udik itu? Ketua Zoro, ada perlu apa ke sini? Aku dengar. Ada yang membuli siswa di sini. Jadi aku bergegas kemari untuk memeriksanya. Sebagai klub bela diri Universitas Pinghai, kami ditugaskan dengan tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban di kampus. Kami sama sekali tidak akan menoleransi tindakan bullying apapun, dalam keadaan apapun. Jadi, siapapun yang melakukan ini, sebaiknya kau akui kesalahanmu sekarang juga. Ketua Zoro, kami sedang bersama Mouji. Itu Mouji. Wanita ini datang untuk memberiku masalah. Alismu gelap dan matamu merah padam. Jelas sirkulasi darahmu tersumbat. Pasti karena haidmu, semuanya tersumbat, kan? Biar aku bantu kamu membersihkannya. Aku pikir Ketua Zoro datang untuk kami. Siapa sangka Ketua Zoro datang sendiri ke sini untuk menghajar Mouji. Mouji. Presiden Zuru. Terkenal kejam dan tegas. Kali ini tamatlah riwayatmu. Aku dengar. Kau membawa tang, kunci Inggris, dan bor listrik ke sekolah. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Melapor kepada Presiden Zoro. Selain belajar, aku juga bekerja paruh waktu untuk memperbaiki saluran pembuangan. Memperbaiki apa? Kau, Mouji, kamu benar-benar berani menyentuh zona terlarang. Zona terlarang. Zona terlarang apa? Di Universitas Pingai ada pepatah yang bahkan lebih ketat dari moto sekolah, yaitu pantat Presiden Zoro benar-benar terlarang untuk disentuh. Dan kau benar-benar memakai tongkat untuk memukulnya. Tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Benar. Kenapa aku hanya akan memukul pantatnya? Mouji, apa yang kau lakukan? Mouji, dasar brengsek. Itu terasa lebih baik. Citraku di sekolah selalu luhur dan tak ternoda. Si brengsek Mouji itu benar-benar memanfaatkanku. Aku tidak akan pernah memaafkannya.
Presiden Suruh, apa kamu baik-baik saja? Masa haidku baru saja mulai, dan aku merasakan sensasi robekan di perut bawahku. Kenapa rasa sakitnya tiba-tiba hilang? Dan ada aliran panas mengalir ke dalam dantianku. Hangat dan sangat nyaman. Mungkinkah anak ini yang sebenarnya bertanggung jawab? Bukan apa-apa. Presiden Zoro, si brengsek Mouji itu, menyerangmu di depan umum, dan membuatmu kehilangan muka. Kenapa kita tidak membantumu? Memberi pelajaran pada si brengsek ini. Begitu Mouji dibereskan, Jiang Qingyo akan menjadi seperti ikan di atas talananku. Dan kemudian, aku akan bermain dengannya sesuka hatiku. Li Chengzi, urusanku. Bukan untuk kau. Dikte, anak bernama Mo Wuji ini benar-benar mencurigakan. Beberapa gerakan tadi, tampak biasa, tapi mengandung teknik medis. Dewa tabib kuno, aku akan mengamatinya dengan cermat selama beberapa hari, dan mencari tahu identitasnya. Siapa tahu, mungkin dia benar-benar berhubungan dengan Dewa Pedang Arak, yang menyelamatkan dunia. Pesta orientasi mahasiswa baru akan dilanjutkan. Namun, siapapun yang berani mengganggu ketertiban lagi, akan menjadi musuh klub bela diri kami. Kau akan menanggung konsekuensinya. Mo Wuji, kamu membuatku kehilangan muka di sekolah. Ini wilayah kekuasaanku. Ibuku sedang tidur sekarang. Jadi mari kita lihat bagaimana aku menanganimu. Kak The Wuji, film was translated and Minumlah air narrated ini. by M Media. Kak Qingyu, kenapa kamu sangat baik hari ini? Kak Wuji. Aku selalu menjadi gadis kecil yang perhati-hatian. Kak Wuji. Ini adalah pertama kalinya aku melayani seseorang. Jadi kamu tidak boleh menyia-nyiakan usahaku. Siapapun yang menunjukkan keramahan yang tidak perlu, pasti punya niat buruk. Bocah ini pasti telah mencampurkan obat ke dalam air, menyimpan niat jahat untuk mencelakaiku. Cepat minum. Ini obat untuk anjing. Khasiatnya akan langsung naik ke kepalamu. Dijamin membuatmu terlihat konyol. Mo Wuji, kamu terjebak, kan? Sebagai nona muda dari keluarga Jiang, bagaimana mungkin aku menyajikan teh dan air untuk orang udik sepertimu? Ini obat yang disiapkan ibuku untuk Wang Cai. Merasa tidak nyaman. Sifat aslimu akhirnya terlihat. Tapi sebagai kultivator hebat, pada tahap dawa sejati, obat fana tidak bisa melakukan apapun padaku. Di ETFP saja, efeknya tidak boleh disia-siakan. Kak Qingyu, tahukah kamu, ada teknik yang tidak hanya bisa mentransfer rasa sakit, tapi juga mentransfer efek obat. Teknik apa? Apa namanya? Pergeseran besar bintang. Obat macam apa ini? Kak Wuji. Aku merasa sangat kembung. Kembung. Apa yang terjadi? Aku telah mencicipi setiap ramuan di dunia keabadian. Bagaimana mungkin aku tidak menemukan informasi tentang obat ini? Apakah ini benar-benar untuk anjing? Itu tidak mungkin. Tidak. Aku harus pergi bertanya pada Bibi Jiang dengan jelas. Kak Wuji. Jangan pergi. Tolong aku. Aku merasa sangat kembung. Ini, kamu. Bibi Jiang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Cepat keluar. Kalian anak-anak tidak tidur. Malah membuat keributan di tengah malam. Bibi Jiang, King Yui. Wuji, ada apa dengan kakakmu? aku juga tidak tahu. Obat apa yang dia minum? Dia bilang dia merasa kembung. Lalu dia jadi seperti ini. Dia meminum obat. King Yue tidak mungkin meminum ini, kan? Kurasa dia pasti telah. Bibi Jiang, obat apa ini? Ini? 2 hari lalu, Wang Cai melahirkan. Dan Wang Cai tidak punya cukup susu. Ini adalah sesuatu yang kubeli untuk membantu anjing itu menyusui. Bagaimana mungkin manusia meminum ini? Pantas saja dia terus mengeluh merasa kembung. Ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Obat untuk anjing. Dan kau mencampurnya ke air minumku. Bocah itu. Dia benar-benar mencoba mengerjaiku.
Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kejam. Wuji, ambil mobilnya. Kita harus segera membawa kakakmu ke rumah sakit. Tidak perlu, Bibi. Aku tahu cara mengobatinya. Bagaimana cara kamu mengobatinya? Pertama, aku akan mengikatnya dengan kuat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bibi Jian, aku tahu cara terapi kejut listrik yang bisa membersihkan efek obat dari sistem tubuh King Yul. Namun, itu akan sedikit berdarah. Sebaiknya kau menunggu di luar. Bibi Jian, dengarkan aku. Ini akan cepat. Tunggu aku di luar sana. Pergilah. Bocah kecil. Beraninya kau menentangku, Dewa Pedang Arak, yang telah menjelajahi dunia keabadian selama 30.000 tahun. Jangan salahkan aku karena menggunakan perawatan ini untuk menyelesaikan masalah pribadi. Sembilan langit lem mendalam. Berubahlah menjadi petir surgawi. Kekuatan luar biasa dari langit. Dipanggil oleh pedang. Mo Wuji, kamu jelas-jelas sedang membalas dendam pribadi. Kau sudah melihatnya. Itu tidak bagus. Aktingmu payah sekali. Kamu, King Yul. Jangan salahkan The film kakakmu was karena bersikap translated keras. and Aku hanya narrated mencoba by M membersihkan Media. obat itu dari sistem tubuhmu. Rasakan ini. Mo Wuji, kamu terlalu kejam. Jangan bicara. Tenangkan hatimu dan atur napasmu. Mo Wuji, setelah aku pulih, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku lelah. Pukul dirimu sendiri sebentar. Aku mau istirahat. Tunggu, jangan. Kau. Kenapa kau berubah kembali menjadi roh pedang? Berubah lagi. Berubah lagi. Ibu, Mo Wuji menggunakan cambukku untuk mencambukku. Ibu harus membelaku. Diam kalau bukan karena Wuji. Apakah kamu bisa berbaring di sini dengan utuh sekarang? Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Coba pikir, kalau tidak ada apa-apa. Untuk apa kamu minum obat pelancar? ASI untuk anjing. Ini sungguh aneh. Aku ingat dengan jelas bahwa aku memberikan obat itu kepada Mo Wuji. Jadi bagaimana efeknya? Malah mengenaku. King Yui, apakah penglihatan ibu mulai kabur? Bekas yang bukan di punggungmu ini. Kenapa terlihat seperti karakter Mandarin? Karakter Tionghoa. Ibu, bantu aku mengambil foto. Au, tentu. Ini? Mo Wuji, aku bersumpah akan membalasmu. Apa yang kau lakukan pagi-pagi begini? Apa kau mencoba membunuhku? Mo Wuji, aku bertanya padamu, ada apa dengan karakter-karakter di punggungku ini? Karakter apa? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh. Semuanya, duduklah. Ada pengumuman penting yang ingin kusampaikan. Mo Wuji, biar ku beritahu sesuatu. Urusan kita belum selesai. Tunggu saja, para siswa. Ini sudah saatnya lagi setiap tahun. Pekan olahraga sekolah tahunan kita. Pekan olahraga. Dimaksudkan untuk membantu kita tetap bugar. Aku harap kalian semua mendaftar dengan antusias. Sekarang, aku akan membagikan kartu pendaftaran. Jika kamu mau mendaftar untuk acara apapun, angkat saja kartu kalian. Pendaftaran ini
dicatat berdasarkan nomor. Setelah kalian mendaftar, kalian tidak bisa mengubahnya. Aku akan memasukkan nomor kartu kalian ke dalam sistem sekarang. Kalian bisa berdiskusi satu sama lain. Acara apa saja yang ingin kalian ikuti? Jika aku mendaftarkan si Udik ini untuk setiap acara, bukankah itu akan membuatnya kelelahan? Saat pekan olahraga dimulai, aku akan punya banyak kesempatan untuk membuat Mouji terlihat bodoh. Kak Wuji, apa kamu akan mendaftar? Daftar apa? Aku sudah menjadi dewa tertinggi. Kenapa aku harus repot-repot dengan pekan olahraga kalian yang menyedihkan? Bukankah itu membuang-buang bakatku? Si brengsek ini tidak termakan umpan. Sepertinya, aku harus membuatnya merasa bersalah, agar dia mau. Kita akan mulai pendaftaran resmi sekarang. Acara pertama, lari 100 meter. Siswa manapun yang ingin mendaftar, tolong angkat kartu kalian. Mouji, kenapa kamu tidak mengangkat hand itu IGMO? Tepat sekali. Apa kamu tidak mau ikut pekan olahraga? Apa kamu punya rasa kebanggaan sekolah? Mouji, jangan bilang kamu takut. Kamu sangat lemah. Kamu mungkin bahkan tidak bisa berlari 2 meter di lapangan tanpa terengah-engah. Gadis kecil, bekerja sama dengan siswa lain untuk membuatku merasa bersalah. Hanya untuk memberiku masalah di pekan olahraga, kan? Baiklah, saya akan memberimu kesempatan untuk pamer selama acara ini. Ubah itu. Siswa Wuji, apakah kamu akan mendaftar? Sepertinya aku cukup populer di antara teman sekelasku. Memiliki begitu banyak orang yang mendukungku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan semua orang? The film Aku was akan mendaftar. translated and narrated by M Media. Sekarang, acara berikutnya adalah balap sepeda. Siswa manapun yang ingin mendaftar, kalian bisa mengangkat kartu nomor kalian. Mouji, teruslah berlari. Lari 100 meter yang menyedihkan. Hampir tidak menunjukkan kemampuanmu. Benar sekali. Di pekan olahraga sekolah, semua junior dan senior akan berpartisipasi. Bayangkan saja, banyak gadis cantik bersorak untukmu. Betapa kerennya itu. Masuk akal. Keren sekali. Masuk akal. Daftarkan aku. Rencananya berhasil. Bola basket 3 lawan 3. Daftarkan aku. Renang 100 meter. Daftarkan aku. Lompat jauh berdiri. Daftarkan aku. Dasar Udin, itu tadi hanya aku dan Jiang Qingyu yang memancingmu. Mendaftar untuk begitu banyak acara. Apa kamu pikir kamu punya 6 tangan dan 3 kepala? Selamat, siswa Mouji, nomor 8, karena telah mendaftar untuk semua acara pekan olahraga. Kamu benar-benar kebanggaan gurumu. Guru, bukankah Anda bilang untuk mendaftar sesuai dengan nomor plat? Aku tadi memegang nomor 7. Aku tadi mendaftar. Untuk siswa, Jiang Qingyu, mewakilinya. Apa? Mouji, bagaimana bisa kamu menukar nomor dadaku? Aku juga tidak tahu siapa yang menukarnya. Kau terus mengangkat plat itu. Jadi kupikir kamu menginginkanku mendaftar untukmu. Jadi, aku terus saja mengangkatnya. Guru, Tahan. Tahan kepalamu itu. Sekarang, siswa King Yui, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam semua acara pekan olahraga? begitu banyak siswa yang menonton. Dan Guru Chu sudah memasukkan nomormu ke dalam sistem. Akan sangat memalukan. Untuk mundur sekarang. Oke. Kamu. Baiklah. Guru. Saya mengonfirmasi partisipasi saya. Bagus. Kalau begitu bersiaplah dengan baik. Aku berharap kamu tampil dengan baik. Di pekan olahraga. Kelas dibubarkan. Mo. Wu. Ji. Kamu. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di Universitas Pinghai. Pekan olahraga. Di sini, semangat membara seperti api, dan hidup bernyanyi seperti lagu, keringat bercucuran, dan semangat beradu. Kompetisi dimulai sekarang. Kenapa banyak sekali penonton? Jika aku tidak mendapatkan hasil apapun, bukankah itu memalukan? Jangan takut, aku di sini. Aku jamin kau akan meraih juara pertama. Di setiap acara, aku, kakakmu, berjanji padamu. Jika kamu mau menjaminnya, tidak bisakah kau menjaminnya dengan menepuk dadamu sendiri? Jiang Qingyue, dengan penampilanmu yang sakit-sakitan, kondisi yang lemah, dan kau berani berpartisipasi dalam pekan olahraga sekolah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dasar aneh. Apa yang kau lihat? Jika kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Jiang Qingyu, apa kau sudah gila? Siapa dia? Saingan beratku, Morongsi. Saingan berat. Kenapa aku tidak tahu kau punya saingan berat? Saat kontes kecantikan kampus terakhir,
Murongxi kalah dariku karena Murongxi. selisih tipis 20 suara. Jadi, dia menyimpan dendam sejak saat itu. Mouji. Kak Murong adalah mahasiswa bintang 5 dengan bakat atletik yang luar biasa. Aku sarankan kau untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Atau kalau tidak, kau hanya akan mencari penghinaan. Li Chengxi, aku bisa kalah dari siapa saja. Tapi aku tidak boleh kalah dari Murongxi. Semangat kompetitif terkutuk ini. Jiang Qingyue, aku benar-benar tidak tahu orang macam apa yang akan menyukaimu. Sampai memilihmu sebagai kembang sekolah. Jelas, aku adalah mahasiswi tercantik di Universitas Pinghai. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi, aku akan membuatmu melihat seperti apa kesenjangan yang sebenarnya. Ayo, Eyo, Murongxi, kecepatannya luar biasa. Sesuai dugaan dari jurusan olahraga. Dengan kekuatan eksplosif ini, dengan sedikit latihan, dia bisa berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional. Qingyue tertinggal sekarang. Qingyue mewakili kelas kita. Pertandingan pertama ini sama sekali tidak boleh kalah. Wuji, apa kamu punya cara untuk membantu Qingyue? Serahkan padaku. Panas sekali, panas sekali. siapa yang sebenarnya menang? TEDAK. Aku tidak melihat dengan jelas. Sepertinya, mereka berdua melewati garis finish di waktu yang sama. Pemenangnya, Jiang Qingyue. Aku jelas memimpin sepanjang jalan. Kenapa dia yang menang? Dia melewati garis 1 cm sebelum kamu. Bagaimana bisa dia unggul 1 cm dariku? Dada. Apa yang kau sombongkan? Aku The pasti film akan was memenangkan putaran translated berikutnya. and narrated Capek by sekali. M Media. Bagaimana mereka bisa mengayuh secepat itu? Kau hanya beruntung menang 1 putaran. Balap sepeda adalah keahlianku. Aku tidak akan memberimu kesempatan sedikit pun. Qingyue ini, bagaimana mungkin seorang gadis bisa mengalahkan pria dalam bersepeda? Bukan hanya itu, Murongxi itu, dia bahkan pergi ke gym setiap hari untuk berolahraga. Kekuatan kakinya mencengangkan. Babak ini, aku khawatir Qingyue tidak akan bisa menang. Wuji, guru tahu kamu punya ide terbaik. Kamu pasti punya cara lain, kan? Tolong bantu Qingyue lagi. Merapotkan. Mau Wuji. Begitu juga bola. Sialan. Jiang Qingyue, wanita itu menang lagi. Apa kau sadar? Setiap kali Jiang Qingyue menang, itu semua karena bocah Mouji itu membantunya di balik layar. Anak ini aneh. Keberuntungan mereka tidak akan bertahan selamanya. Selanjutnya adalah pertandingan basket 3 lawan 3. Aku sudah menjalani pelatihan intensitas tinggi di kamp basket. Mereka tidak akan bisa memanfaatkanku sedikit pun. Mouji. Lemparan 3 angka Kak Murong. Seperti dia menggunakan teropong. Mari kita lihat bagaimana kau menang kali ini. Qingyue, apa kamu pernah bermain basket? Tidak, tidak apa-apa, Qingyue. Kamu sudah memenangkan 2 babak. Tidak masalah jika kita kalah 1 babak. Kalah. Bagaimana mungkin? Aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu menang di setiap pertandingan. Mo Wuji, jangan bicara besar. Garis 3 poin itu 7,65 meter dari ring. Lihat Jing Qingyue, dia bahkan tidak terlihat bisa mengangkat jari. Apa kau yakin? Dia benar-benar bisa melempar bola basket ke ring. Di sini. Siapa bilang kita akan menembak? Lalu kau ini apa? Tepat sekali. Kita ingin melakukan don yang luar biasa. Apa aku tidak salah dengar? Rank itu tingginya lebih dari 3 meter. Kau bahkan tidak bisa menyentuh papan pantul dan ingin melakukan dang. Mouji, jika kau berhasil melakukan dun, aku akan memanggilmu ayah. Pao yang bilang. Mo Wuji, apa yang sedang kau lakukan? Menampilkan keindahan kekerasan. Ayo. Bahkan itu mungkin. Itu pembunuhan. Kau. Qingyue, cepat bangun. Qingyue, kamu baik-baik saja. Apa ada bagian tubuhmu yang terluka? Aku baik-baik saja. Hanya saja,
Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Aku takut. Aku tidak akan bisa ikut lomba renang final. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita perlu mencari seseorang untuk menggantikanmu. Tapi, siapa yang bisa kita cari? Ya, Guru Chu, aku sangat ingin membantu meringankan beban. Tapi aku tidak tahu cara berenang. Jika aku harus berenang, ya, aku bisa meminum 2 ember air. Guru Chu, aku ingat bahwa Wang Duo dikenal sebagai naga di air. Kenapa tidak meminta Wang Duo saja yang pergi? Guru Chu, aku. Wang Duo, Uji selalu punya penilaian yang tajam terhadap orang. Dia selalu akurat, karena dia merekomendasikanmu. Maka kamu harus pergi saja. Lagi pula, kelas kita akan finish di posisi pertama juga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun kita kalah. Aku. Bajingan itu Wang Duo telah mencoba menyakitiku berkali-kali. Lihat saja bagaimana aku membuatmu jadi bahan tertawaan di forum sekolah. Menonton kompetisi renang untuk pertama kalinya. Halo semuanya. Aku Mu Wuji, berdiri tepat di sebelahku. Adalah perenang bintang kelas kita. Wang Duo. Lompat, bagaimana cara meningkatkan kecepatan renangnya dalam perlombaan. Selanjutnya, aku punya metode. Sialan, aku tidak menang satu putaran pun. The film Ini was adalah penghinaan translated mutlak. and Bagiku, narrated by Murongsi, M Media. sepanjang karier universitasku. Kak Murong, tidak perlu terlalu frustrasi. Aku sedang menyelidiki latar belakang Mouji, wajar yang kita hilangkan di pekan olahraga. Aku, Li Chengxin, cepat atau lambat akan merebutnya kembali. Bukankah itu Wang Duo? Wang Duo jadi cukup terkenal setelah pekan olahraga hari ini. Setuju sekali. Seluruh sekolah tahu ukuran tubuhnya sekarang. Dan seseorang bahkan mengunggah foto-fotonya secara online. Netizen semua mengejeknya sebagai cacing tanah Universitas Pinghai. Mouji, kamu membuatku jadi bahan tertawaan hari ini. Penghinaan ini, aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Itu akan menghantuimu kembali. Mo Wuji, kenapa kau berjalan begitu cepat? Tunggu aku. Ini bukan jalan pulang. Apa kau tidak tahu itu? Kenapa kau mengikutiku? Tidakkah kau merasa bersalah sedikit pun? Tidakkah seharusnya kau setidaknya meminta maaf padaku? Kau sudah membuatku sangat repot hari ini. Apakah tidak ada sedikit pun penyesalan di hatimu? Tidak, Nona. Tolong luruskan ini. Hari ini, kau berhasil meraih juara pertama di setiap acara. Bibi Jiang pasti akan bangga padamu. Lagi pula, kau bahkan tidak berterima kasih padaku. Lupakan saja, masih ingin mencari masalah. Aku. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebentar. Baiklah. Karena kau begitu tulus dalam ucapan terima kasihmu, ikut aku ke rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit? Apakah kau terluka? Aku tidak sengaja tertusuk paku di lapangan hari ini. Paku itu berkarat, jadi aku harus pergi ke rumah sakit untuk membersihkan area yang memar itu. Jika tidak, aku bisa terkena tetanus. Aku bisa membantumu mencabutnya. Benarkah? Lukanya ada di pantatku. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Aku di sini. Kau, rasa terima kasih berakhir di sini. Mulai besok, kita tetap menjadi saingan pahit. Jiang Qingyul. Jiang Qingyul. Aku. Kakek, Suro sudah di sini. kakek, aku membawakan sarapan untuk kakek. Bagus. Ayo, kita makan di sana. Suro, studimu adalah yang paling penting. Kau tak perlu terus berlarian ke sini. Kakek, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran kakek? Apakah ini tentang dewa itu lagi? Aku berharap bisa memulihkan jalan kultivasi. Tapi sayangnya, ni kultivasiku terlalu terbatas. Sejak dewa itu tiba di bumi, energi spiritual di sini telah berangsur pulih. Beberapa orang telah membangkitkan kemampuan khusus karenanya. Kemampuan awaken. Itu hal yang bagus. Ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Aku telah menemukan bahwa di Yunzhou, kepala keluarga Li Jianan,
Membayar harga tinggi untuk merekrut mereka yang telah bangkit. Mengambil mereka untuk kepentingannya sendiri. Dia berniat memperluas wilayah mereka dan mendominasi dunia. Jika kemampuan awak hendak mencapai level 5, aku takut bahkan orang tua sepertiku tidak akan berdaya menghentikannya. Hanya dengan menemukan dewa penyelamat, kita bisa melindungi kedamaian. Li Jianan. Li Qingxi. Aku tidak pernah menyangka dia akan menyimpan ambisi yang begitu buas. Benar, kakek, seseorang yang sangat aneh. Baru saja muncul di sekolah kita. Pada acara ramah tamah mahasiswa baru terakhir, aku merasa dia memiliki teknik medis penyembuh abadi kuno. Penyembuh dewa kuno. Mereka sudah lama musnah. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu teknik medis penyembuh abadi kuno? Siapa nama orang ini? Namanya Mo Wuji. Walaupun mungkin saja ingatanku salah, aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa. Tidak, Suro. Kita tidak boleh mengabaikan berita apapun mengenai dewa penyelamat. Kalau begitu, bukankah aku sudah mengajarimu beberapa teknik? Terus amati dia dan ambil kesempatan untuk mengujinya. Baiklah, kakek, aku mengerti. Kalau begitu, kakek, aku masih ada kelas. Jadi aku pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku saja. Aku siap sedia. Bagus, lanjutkan. Lanjutkan. Mouji. Mungkinkah kau adalah penyembuh dewa yang tiada tara, terkenal di dunia, The film was translated and yang mengusir bencana narrated dengan by arah? M Media. Wang Duo. Kenapa kau menatapku seperti itu? Soal kolam renang itu. Kau masih menjadi topik trending di forum sekolah. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Tenang semuanya. Para siswa, mungkin hari ini akan menjadi pelajaran terakhir yang aku ajarkan kepada kalian. Setelah hari ini, aku akan mengajukan pengunduran diriku ke sekolah. Pak Cho, kenapa? Bapak adalah guru favorit kami. Kami tidak mau ibu pergi. Benar sekali. Guru Cho, semuanya baik-baik saja. Kenapa Anda mengundurkan diri? Apakah kami melakukan sesuatu yang membuat Anda kesal? Tidak, kalian semua adalah siswa-siswa yang hebat. Aku menyayangi kalian semua, dan aku sangat mencintai profesi ini. Namun kesulitan pribadi, sayangnya, tidak mengizinkanku untuk tetap berada di sekolah ini. Guru Cho, apakah Anda sedang kesulitan? Kenapa tidak beritahu kami? Kita semua bisa membantu membagi beban itu. Ada kekuatan dalam kebersamaan. Ya, Guru Cho, katakan saja pada kami. Ya. Ya. Tolong beritahu kami. Tolong beritahu kami. Kalian semua benar-benar menyentuh hatiku. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian lagi. Putriku yang berusia 7 tahun, Xia Oxiao, jatuh sakit parah. Dokter mengatakan pengobatannya akan memakan biaya 500.000. Seperti yang kalian tahu, gaji seorang guru sangatlah kecil. Aku tidak mampu membayar jumlah sebesar itu. Aku harus mengambil pekerjaan tambahan untuk mencari uang demi pengobatannya. Itulah mengapa aku tidak punya pilihan selain meninggalkan sekolah. Bu Cho, apa yang sulit dari hal itu? Itu hanya uang, bukan? Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Wuji, kamu punya cara. Siapa di kelas ini yang tidak tahu bahwa Mo Wuji itu kampungan? Dia hidup dari amal keluargaku. Bahkan uang jajannya berasal dari ibuku. Mencoba untuk sok jago dan bermain jadi pahlawan. Wuji, kamu punya solusi. Bu Cho, ada banyak dari kita di kelas ini. Mari gunakan penggalangan dana sebagai metode. Setiap orang menyumbang sedikit, dan dengan begitu, biaya pengobatan Xiao Xiao akan tertutupi. Tidak, itu tidak boleh. Bagaimana mungkin aku mengambil uangmu? Kenapa tidak? Guru Chu, anggap saja itu sebagai pinjaman dari kami. Anda bisa membayarnya kembali. Kapanpun Anda sudah mapan secara finansial. Itu saja. Aku akan mulai dengan memberi contoh. Aku akan menyumbangkan uang jajanku bulan ini, 50.000, kepada Guru Chu. Lihatlah putri dari keluarga kaya itu, dengan 50.000 untuk uang saku bulanan. Aku benar-benar iri. Pak Guru, aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi aku akan menyumbang 3.000. Aku akan menyumbang 5.000. Mouji, si udik itu, pasti tidak punya uang. Mengusulkan ide ini, pasti berarti dia hanya ingin menipu. Lihat saja bagaimana aku menjebaknya. Guru Chu, aku akan menyumbang 100.000. Kalian semua. Guru Chu, meskipun kami semua berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, kami tetap tidak bisa mengumpulkan cukup uang. Kalau begitu jumlah sisanya harus ditutupi oleh orang yang mengusulkan penggalangan dana ini untuk menutupi kekurangannya.
Wang Duo. Apa kau membuliku? Karena aku tidak punya uang. Begitu. Lihat saja, bocah. Akan kubuang uang sampai kau terkubur. Kak King Yul. Pinjami aku 300.000. Aku akan mengembalikannya nanti. Tidak. Apa kau sengaja mencoba mengacau denganku? Ibuku bilang, pria berubah menjadi lebih buruk setelah mereka punya uang. Aku hanya takut kau akan tersesat. Mo Wuji, bukankah kamu katanya sangat hebat? Beberapa puluh ribu saja sudah membuatmu bingung. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Dan uang ini akan kupinjamkan padamu. Wuji, tidak apa-apa. Tidak ada jalan lain. Biar saya mencari cara lain. 3 hari. Guru Chul, beri aku waktu 3 hari, dan aku akan melunasi sisa uangnya untukmu. $300.000 itu kecil. Bagiku, seorang dewa tertinggi. Tentu saja masalah sepele. Aku bisa mengubah batu menjadi emas. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah mataku sedang menipuku? Selama aku menginginkannya, jangankan mengubah batu menjadi emas. Bahkan tumpukan sampah pun akan berubah menjadi emas. Hanya saja bagaimana aku harus menjelaskan sumber uang ini. Mo Wuji, The film was beraninya kamu translated memanfaatkanku. and narrated Presiden by Zoro. M Media. Kenapa kau mengendap-endap mengikutiku? Aku tidak mengikutimu kemanapun. Aku kebetulan melihatmu di lapangan dan berpikir untuk datang menyapa. Hanya itu, kakek adalah kultivator terakhir di bumi. Meskipun teknik dangkal yang dia ajarkan padaku agak mendasar, itu lebih dari cukup untuk mematikan. Bagi orang biasa, aku akan menggunakan 3/10 kemampuanku untuk mengujimu. Aku sudah memikirkan caranya. Terobosan via live streaming. Presiden Zoro bersikap begitu antusias. Tidaklah pantas, kan? Aku kebetulan punya jarum dan benang. Kenapa tidak kubantu menjahit celanamu? Wang Duo, apakah kau melihat Mo Wuji di sekolah 2 hari terakhir ini? Tidak. Dan aku masih mencoba mencarinya. Hanya tinggal 1 hari lagi. Dari tenggat waktu 3 hari yang dia janjikan. Anak itu. Dia tidak mungkin gagal mengumpulkan uangnya. Lalu bersembunyi, kan? Aneh. Dia bahkan tidak pulang ke rumah, dan dia juga tidak ada di sekolah. Sepertinya dia menghilang begitu saja. King Yue, sudahkah kamu memeriksa forum kampus? Tidak, ada apa? Forum itu benar-benar dibanjiri dengan video renang Wang Duo. Apakah kalian semua masih terobsesi dengan itu? Tentu saja tidak. Itu karena Mo Wuji baru saja memposting cuplikan untuk siaran langsung hari ini tepat tengah hari, pukul 1. Dia akan menyiarkan ke seluruh web dan mempertunjukkan kesengsaraan surgawi untuk semua orang. Kesengsaraan surgawi bagi semua orang. Dia pikir dia siapa? Seorang kultivator. Kurasa dia mungkin tidak bisa membantu Bucul mengumpulkan cukup uang. Jadi dia cuma ingin mengadakan siaran langsung untuk mendapatkan sedikit uang. Sudah hampir pukul 1 sekarang. Apakah ada yang membawa ponsel? Cepat, buka siarannya. Benar-benar cuma cari perhatian. Selain itu, aku sarankan, kamu jangan menontonnya. Kecuali kamu ingin masuk rumah sakit untuk mencuci matamu. Aku punya tablet. Mari kita tonton bersama. Halo semuanya, aku Mo Wuji. Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Siaran langsung kesengsaraan surgawi. Sekarang, aku yakin seseorang akan bertanya, bagaimana cara menjalani kesengsaraan surgawi? Tolong lihat. Ke sini. Benar sekali. Metode untuk kesengsaraan ini adalah merebus diriku sendiri di dalam kuali besi. Kawan-kawan, ketuk layar itu 2 kali. Jangan berhenti memberi like. Jangan berhenti mengirim hadiah. Ini mengerikan. Baru 10 menit sejak dia mulai. Dan siaran langsung Mo Wuji sudah mencapai 100.000 penonton. Kirim hadiah itu, keluarga. Penghasilan Mo Wuji pasti sudah jauh di atas ratusan ribu sekarang. Dia sangat pandai melakukan hal seperti ini. Satu-satunya cara untuk mengumpulkan uang telah ditemukan oleh Mo Wuji. Bagaimana mungkin aku mengenal orang seperti ini? Ini sungguh memalukan. Mari kita memperbesar apinya.
Kawan-kawan, apa artinya sedikit rebusan di dalam kuali? Jika hadiah terus berdatangan, aku akan menampilkan sesuatu untuk kalian semua. Tersambar petir. Tadi cuaca sangat cerah. Bagaimana bisa tiba-tiba mendung? Perakiraan cuaca akhir-akhir ini sangat tidak akurat. Ini bukan karena cuaca. Ini adalah fenomena alam yang dipicu oleh Dewa Agung yang sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Pasti itu dewa tersebut. Cepat, segera kunci lokasi dewa itu. Kenapa siaran langsung? Mau uji? Terlihat persis seperti yang ada di langit. Mungkinkah kesengsaraan surgawi? Anak ini bukan sekadar aksi. Itu nyata. Lalu siapa? Sebenarnya dia. Semua orang sudah melihatnya sekarang. Guntur surgawi akan segera turun. Hanya tersisa 30 detik. Berikan hadiah padaku. Kesengsaraan petir akan datang. Membagikan siaran langsung. Dewa Guntur. Kemarilah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa layarnya jadi hitam di saat yang krusial? Katakan pada kami, apakah Mouji telah melakukan sesuatu yang begitu keji dan tercela, sehingga dia disambar petir? Disambar petir. Kalian benar-benar percaya itu? Mau uji pasti hanya mendapat cukup hadiah dan mencari alasan untuk mematikan siaran langsungnya. Dia The film was benar-benar penipu. translated and narrated by Si Mouji Amnesia. ini, dia tidak mungkin benar-benar terkena musibah, kan? Kenapa wajahku panas sekali? Mustahil. Ini benar-benar hanya bentuk kesopanan. Jelas bukan, karena aku peduli padanya. Kakek, aku sudah menemukan lokasi sang abadi. Dia berada di pantai. Kesengsaraan petir ini seperti murka para dewa. Skalanya sangat besar. Aku bertanya-tanya apakah sang abadi itu bisa menahannya. Suro, ayo kita segera ke sana. Kakek, aku ingin menggunakan sisa tahun hidupku untuk membantu sang abadi itu menanggung kesengsaraan petir dan memastikan keselamatannya. Para Raja Naga dari 4 lautan membantu. Menjaga suhu air sebenarnya cukup nyaman. Uang dari live streaming ini cukup untuk membayar biaya pengobatan Putri Bucio. Setelah aku menyingkirkan kesengsaraan petir ini, aku akan kembali dan tidur. Suro, kau tetap di sini. Aku akan pergi membantu dewa itu menahan kesengsaraan. Jika aku tidak kembali, kau harus memohon kepada dewa itu untuk melindungi bumi dan kedamaian Grecia. Kesengsaraan petir yang sepel. Di mana dia, kakek? Sang abadi belum jatuh, kan? Tidak, mustahil. Bahkan meteorit luar angkasa pun tak bisa menyentuhnya. Apalagi sekadar kesengsaraan petir. Tadi itu hanya perasaanku saja. Dewa itu pasti telah pergi. Karena dia takut identitasnya terbongkar. Suro, lanjutkan penyelidikanmu secara rahasia. Dimengerti. Aku hanya merasa sang abadi berada tepat di sampingku. Siapa itu? Wuji? Apa yang kamu lakukan pada guru? Tolong bekerja sama. Bukankah kalian semua sangat ingin tahu jika telekinesis itu benar-benar nyata? Perhatikan baik-baik. The film Ini, was translated ini. and Bagaimana narrated ini by mungkin? Amnesia. Wuji, bagaimana kamu melakukannya? Aku memakai stocking hari ini. Dari mana Wuji? Mengambil kartu remi untuk menyelipkannya ke dalam stockingku. mungkinkah kau juga salah satu dari pengguna kemampuan yang bangkit? Sebelum kebangkitan energi spiritual, kebangkitan kemampuan sudah menjadi permainan anak-anak bagiku. Telekinesis apa? Psikokinesis. Bagiku, ini adalah trik tingkat rendah. Sombong. Jika aku mau, aku bisa membuat
sepatu hak tinggi ini. Pergi kemana saja. Contohnya, ke atas meja di baris belakang. Atau misalnya, ke kepala Li Chengxi. Atau bahkan, ke dalam mulut Wang Duo. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Ini bukan sekadar kebangkitan kemampuan biasa. Level Mo Wuji sudah mencapai level seorang kultivator. Seorang kultivator. Bagaimana mungkin? Hanya tersisa satu kultivator terakhir di bumi. Dan itu adalah kakak, Presiden Zoro, Chen Aguo. Tidak ada. Orang kedua. Mouji, apa yang kau gunakan? Sama sekali bukan kemampuan. Itu hanya trik sulap. Bukankah kau bilang, telekinesis itu bisa mengambil apa saja? Kalau begitu, jika kau bisa mengambil sesuatu yang tumbuh di tubuhku, maka aku akan percaya padamu. Membuat taruhan sebesar itu. Baiklah, aku terima. Mouji, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Kau tidak bisa mengambil apapun dariku. Wang Duo, rambutmu. Di mana rambutku? Tidak, tunggu. Di mana rambutku? Wang Duo, kau terlihat seperti telur rebus raksasa sekarang. Rambutku, rambutku. Seseorang, bantu aku berdiri. Bagaimana cara guru selalu mengajarimu? Kita semua telah menjalani pelatihan yang ketat. Kita tidak tertawa. Kecuali kita benar-benar tidak bisa menahannya. Cukur rambut tanpa rasa sakit. Hanya tersedia di sini. Tidak sehelai pun tersisa. Rambutku. Mouji, jangan besar kepala. Keluarga Liku punya banyak sekali orang yang bangkit. Tunggu saja sampai aku beritahu ayahku. Dia akan menghancurkanmu, si kampungan. Baru saja membangkitkan kemampuan. Dan kau ingin adu panco denganku. Dewa Pedang Arak. Mimpi saja kau. Mo Wuji, kau benar-benar luar biasa. Siswa Wuji, kamu adalah panutan guru. Guru menyukaimu. Kau benar-benar hebat. Mo Wuji. Mo Wuji. Kebetulan sekali, Presiden Zoro. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Namun, aku sebenarnya ingin bertanya padamu. Mengapa kamu lari setiap kali melihatku? Apa aku semenakutkan itu? Presiden Zoro adalah salah satu mahasiswi paling imut yang pernah aku temui. Aku baru ingat, ada sesuatu yang tertinggal di kelas. Aku akan kembali mengambilnya. Berhenti. Masuk ke mobil. Aku akan mengajakmu makan. Chen Zuro adalah wanita yang sangat galak. Aku tidak sengaja menepuk pantatnya terakhir kali dan bahkan berakhir menciumnya secara tidak sengaja. Dia pasti sedang mencari masalah. Kurasa kita tidak perlu pergi makan malam keluar. Aku sedang diet belakangan ini. Cukup segelas minuman keras saja. Cukup omong kosongnya. Masuk ke mobil. Presiden Zuro, kemana kita akan makan? Rumahku. Tunggu, pergi ke rumahmu untuk makan. Apakah hanya untuk makan malam? Bajingan memuji itu. Bukankah kita setuju untuk bertemu di gerbang sekolah? Bagaimana dia bisa masuk ke mobil Presiden Zoro? Ada yang tidak beres. Orang ini, dia tidak mungkin mencoba mendekati Presiden Zoro, mungkinkah dia? Tidak mungkin. Aku mau pulang untuk memberitahu ibuku. Supnya sudah siap. Makanan sudah Film was disajikan. translated Mari and makan. narrated by M Media. Tumis kucai dengan telur ini mengandung bubuk pemutus usus 5 langkah. Daging sapi brisket rebus dengan tomat ini mengandung racun penghancur jiwa pencabut napas. Dan sup jagung iga babi ini telah melarutkan bubuk penusuk jantung penyiksa tulang. Ini sama sekali bukan makan malam. Ini jelas jebakan untuk merenggut nyawaku. Mengapa kamu tidak makan? Mungkinkah masakanku tidak sesuai dengan seleramu? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak menyangka bahwa Presiden Zoro yang tangguh bisa memasak juga. Aku benar-benar terkesan. Karena begitu, maka kamu harus makan lebih banyak.
Shen Zuru tidak berniat mencelakaiku. Dia pasti telah menemukan identitasku dan mencoba mengujiku. Pertama, minumlah dulu. Kebal terhadap semua racun. Presiden Zoro, masakanmu benar-benar lezat. Itu benar-benar membuat orang. Sudah kuduga. Mau uji ini. Tidak mungkin seorang immortal. Kakek bersikeras agar aku mengujinya. Membuang-buang. Begitu banyak racun berharga. Penawar 100 racun. Kakek, butuh 3 tahun untuk memurnikan 1 pil saja. Tidak hanya bisa menetralkan semua racun, tapi juga memberikan efek tonik yang kuat. Beruntungnya kamu. Berhenti berpura-pura. Bangun. Bangun. Apa yang terjadi? Mungkinkah racunnya tidak ternetralkan? Mo Wuji, bangun. Mo Wuji. Mo Wuji, bangun. Panacea ini, yang mampu menyembuhkan racun apapun. Mengapa tidak efektif? Pada Mo Wuji, mungkinkah mencampur beberapa jenis racun mematikan? Justru meningkatkan potensinya. Kakek pernah berkata, jika pemberian oral gagal, seseorang harus memukul 3 inci di bawah pusar, di dantian, untuk menyelamatkan nyawa. Ini? Apa yang terjadi? Posisinya sudah jelas akurat. Mengapa aku tidak bisa memasukkannya? Jika kedua metode ini tidak berhasil, maka hanya ada satu pilihan tersisa. Kakek pernah bilang bahwa meskipun bakat kultivasiku rata-rata, aku terlahir dengan tubuh jiok herbal spiritual. Darah seorang gadis bisa menetralkan semua racun. Ini semua karena kesalahanku. Tapi malah menguntungkan bajingan ini. Meskipun metode yang digunakan untuk mengujiku salah arah, Presiden Zoro bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkanku. Dia ingin menjadi seorang kultivator. Tapi ada penghalang yang menghalangi dirinya. Aku akan memberinya kesempatan ini untuk membantunya menerobos. Ada apa ini? Kenapa rasanya tubuhku tidak bisa bergerak? Aku bisa merasakan semacam kekuatan misterius masuk ke dalam tubuhku. Untuk membantumu menerobos dan menjadi seorang kultivator, aku telah bekerja lebih keras daripada bertani. Presiden Zoro, tidurlah. Aku pergi sekarang. Sulero, kakek sudah kembali. Bukankah aku sudah bilang padanya bahwa aku akan pulang untuk memasak? Gadis ini, kenapa dia selesai memasak lebih awal? Kenapa di ruangan ini ada fluktuasi sangat samar? Yang begitu sama. Suro, bangun. Kakek, kau sudah kembali. Di mana Mo Wuji? Kenapa dia pergi tanpa sepatah The kata film pun? was translated and narrated by M Media. Aku telah mencoba berkali-kali untuk membantumu menjadi kultivator. Tapi gagal setiap saat. Siapa yang bisa membantumu menembus penghalang dan menjadi selain diriku, kultivator kedua di bumi? Kakek pasti sedang menggodaku. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang kultivator? Lihat kekuatanku. Aku sama sekali tidak berguna dibandingkan dirimu. Kakek, kenapa kakek ada di lantai?
Kekuatan itu berat seperti gunung. Aku hampir depan karena sentuhan orang tua itu. Zuro, siapa sebenarnya yang datang ke rumah hari ini? Itu juniorku. Mo Wuji. Mowuji, apakah ini dewa yang menyelamatkan dunia? Cepat, aku harus segera menemuinya. Siapa itu? Beraninya mereka Li Jianan. punya nyali untuk menyentuh kalian berdua. Ayah harus membela kami. Mouji itu di sekolah selalu bermain kotor dan mengincar kami. Ayah tidak tahu betapa menderitanya Wang Duo dan aku selama ini. Benar sekali, Paman Li. Bukankah kau berencana untuk menguasai dunia? Mouji ini adalah penghalang terbesarmu. Mouji. Aku sudah lama memperhatikannya. Bocah ini berani-beraninya muncul dan merusak rencanaku. Aku jamin. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Paman Li, apakah kau tahu latar belakang Mo Wuji? Dia tinggal di rumah primadona kampus, Jiang Qingyu. Ibu Jiang Qingyu adalah ketua grup Jiang. Jiang Yudao. Apel. Sekarang, dengan banyaknya awak kenet yang melayaniku, sudah waktunya untuk melahap grup Jiang. Jiang Yudao. Aku pasti akan membawanya pulang untuk kunikmati sendiri. Sedangkan untuk Mo Wuji, kalian berdua fokus saja pada studi kalian selama beberapa hari ke depan. Mo Wuji, aku punya rencanaku sendiri untuknya. Ayah harus berhati-hati. Mo Wuji itu mungkin juga seorang awakenek. Dia sangat mencurigakan. Dia mampu mematahkan kemampuan khusus Qingxi dan Wang Duo dengan mudah. Dia kemungkinan bukan orang biasa. Namun, meskipun Mo Wuji adalah dewa yang menyelamatkan dunia, jika dia berani menghalangi rencanaku untuk berkuasa, dia harus masuk neraka. Mo Wuji. Mo Wuji. Itu, mengapa kalian berdua datang ke sini? Katakan, ada apa? Aku ingin mengundangmu ke rumahku lagi. Tidak. Aku takut aku akan mati di rumahmu. Yang terakhir kali itu kecelakaan. Aku minta maaf. Kali ini, kakekku yang ingin menemuimu. Adik kecil King Yu, ada apa? Dengan masalahnya, Aku menelepon ibuku 3 kali. Pagi ini. Tapi dia tidak mengangkatnya. Dulu, setiap kali aku menelponnya, dia akan langsung mengangkatnya di dering pertama. ini gawat. Ada bahaya di rumah. Dan Guru Chu juga dalam bahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang akan kita lakukan. Presiden Zuro, kau pergilah menyetir mobil. Aku tahu di mana mereka berada. Bagus. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang di sekitarku telah melewati batas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Masuklah. Kenapa kau membawa 2 orang kembali? Pasti ini ulah Jiang Qingyu dan Chen Zhuo. Itu ide bagus. Chen Zhuo ini menggunakan statusnya sebagai ketua klub bela diri, selalu melawanku. Ini waktu yang tepat untuk memberinya pelajaran. Guru Chu, ayah, untuk memancing Mo Wuji, menculik Jiang Qingyu saja sudah cukup. Kenapa ayah membawa Chu Hanyan dan Jiang Yudao kembali juga? Dengan menculik Jiang Yudao dan Chu Hanyan, kita tidak perlu khawatir apakah Mo Wuji dan Jiang Qingyu akan langsung masuk ke dalam perangkap. Li Jianan, apa yang ingin kau lakukan padaku? Dan Guru Chu? Aku membawamu ke keluarga Li kami dengan cara seperti ini. Pasti kau tahu alasannya. The film was translated and narrated by Siapkan kameranya. NVIDIA. 1. Ketua grup Jiang. Yang lainnya, guru tercantik di Universitas Pingai. Jika kalian berdua beradu perak dalam film aksi, itu akan jadi hits besar. Li Chengxi, Wang Duo. Meskipun kalian berdua, sikapmu di kelas buruk, tapi karaktermu tidak sepenuhnya buruk. Haruskah kau benar-benar membantu dalam kejahatan ini? Bucu,
Aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi kau terus melindungi Mo Wuji. Sekarang, hanya Paman Li yang bisa membantuku membalas dendam pada Mo Wuji. Benar sekali. Mo Wuji menghancurkan kemampuan bangkitku. Dia adalah musuh bebuyutanku. Melindunginya. Jelas kalian semua yang bertindak sembrono. Teman sekelas Wuji menghentikan kalian. Karena dia takut kalian akan tersesat. Kalian berdua harus berhenti bersikap delusi seperti itu. Aku masih akan memperlakukan kalian sebagai muridku. Bucu, aku, Wang Duo. Jangan dengarkan bujukan manis Guru Chu ini. Jangan khawatir. Ayahku punya otoritas mutlak di Universitas Pingai. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Cukup. Berhenti membuang-buang waktu. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan. Jiang Yudao, aku beri kau satu kesempatan. Tanda tangani perjanjian ini. Dan transfer grup Jianmu kepadaku tanpa syarat. Dan aku akan mempermudah urusanmu. Mimpi saja. Li Jianan, aku sarankan kau jangan melakukan tindakan nekat. Jika tidak, Wuji tidak akan pernah melepaskanmu. Kau menolak tawaran baik hanya untuk dipaksa menerima akibatnya. Bocah rendahan sepertinya, apa haknya untuk melawanku? Sekarang, aku akan menunjukkan padamu. Apa itu penderitaan yang sesungguhnya? Apa yang sedang kau lakukan? Jangan bergerak. Ayah. Kenapa kau? Ayo, cium mereka. Mengapa kau berhenti? Wuji, Yueyu, Ibu, Bu Guru Chu, kami datang untuk menyelamatkanmu. Perpindahan. Mo Wuji. Ini aku. Li Chengxi. Kalian ayah dan anak. Benar-benar bersekongkol. Kau tak bisa menyentuhku. Jadi kau mengincar orang-orang di sekitarku. Jadi kau Mo Wuji. Li Jianan. Kau pria tua yang memalukan. Kaulah yang ingin memaksakan kehendak pada Bibi Jian. Dan King Yu. Mimpi saja kau. Kaulah yang ingin mencaplok grup Jian. Kaulah yang memonopoli sumber daya bagi para awak kenat. Dan mencoba mendominasi dunia. Tahu terlalu banyak. Tidak baik untukmu. Wuji, pergi dari sini. Ayah dan anak keluarga Li menjadikanku umpan untuk menjebakmu. Wuji, tolong jaga King Yo untuk Bibi Jieng. Bahkan jika kita tidak bisa keluar dari sini hari ini, aku lebih baik menggigit lidahku dan mengakhiri semuanya daripada membiarkan bajingan tua itu. Li Jianan memanfaatkanku. Mo Wuji, kamu harus memikirkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Dengan arak di pinggangku. Dan pedang di punggungku. Aku bahkan tak takut. Pada 100.000 prajurit surgawi dari Istana Langit. Sekarang, para pemabuk yang tak berguna ini. Apa yang perlu ditakutkan? Menurutmu jam berapa sekarang? Kamu masih saja menyombong? Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku juga tidak mau hidup lagi. Li Jianan. Biarkan mereka pergi sekarang juga. Atau kalian berdua akan mengalami nasib buruk. Mari kita lihat. Siapa yang akan tertimpa musibah duluan? Aku atau kalian? Serang. Habisi dia. Wuji, awas. Satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Apa yang terjadi? Bagaimana Mo Wuji bisa jadi sekuat ini? Siapa sebenarnya dia? Wuji, kau keren sekali. Guru menyukaimu. Wuji, Bibi Jing benar-benar tidak salah menilaimu. Aku tahu, kau punya kemampuan untuk melindungi semua orang di sekitarmu. Aku percayakan King Yu padamu. Bibi Jing bisa tenang sekarang. Sekarang aku yakin, Mo Wuji lah yang membantuku menerobos dan menjadi seorang kultivator. Dia pasti adalah dewa yang akan menyelamatkan dunia. Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya selama ini? Mo Wuji, aku tadi bertanya-tanya kenapa kau bersikap begitu sombong. Jadi kau seorang kultivator. Kalau begitu coba tebak. Kenapa aku berani bertindak begitu nekat? Memangnya kenapa lagi? Semua orang tahu kalau Group Lei punya koneksi yang kuat dan kekuasaan yang besar dan sering menindas orang lain. Itu hanya satu alasan. Ada alasan lain yang jauh lebih penting, yaitu sejak kebangkitan energi spiritual, aku telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut individu-individu yang bangkit untuk melayani keluarga Liku. The film Murongsi. was translated and Keluarlah. narrated by M Media. Murongsi ini. Dia juga telah bangkit. Awalnya aku belum bangkit. Aku hanya bisa mempelajari sebagian dari psikokinesis dangkal yang diajarkan Li Qingxi padaku. Tapi malam itu, setelah Mo Wuji datang ke asramaku, aku bangkit tanpa alasan yang jelas. Aku lupa.
Dimanapun aku berada, energi spiritual akan berkumpul. Hal ini sangat mungkin membantu mereka yang ditakdirkan untuk mengubah bakat bawaan mereka. Tidak ada pria yang bisa menahan ilmu godaanku. Murongsi. Mouji. Sekarang milikmu. Kemarilah, Mouji. Kakakmu ini akan mengajakmu bermain sesuatu yang seru. Mouji, Mouji. Jangan pergi, jangan pergi. Sudah berakhir. Meskipun Mouji adalah dewa pedang arak, dia tetaplah seorang pria. Sebagai pria, dia tidak bisa menahan sifat mesumnya. Chen Zhuro, kultivator terakhir di bumi, dan cucu perempuan dari Chen Aguo. Aku sarankan kau tidak mencampuri urusan orang lain. Kau mungkin belum tahu ini, tapi aku sudah menembus batasan dan naik tingkat menjadi seorang kultivator. Apakah kau mencoba menguji kemurkaan seorang kultivator? Seorang kultivator. Aku lupa memberitahu kalian semua. Aku adalah satu-satunya peringkat khas Esper yang bangkit di bumi. Dalam hal kekuatan, aku tak kalah hebat dari kalian para kultivator. Inyahkah? Kau bukan tandinganku. Nah, bagaimana kalau kau menambahkan aku ke dalam campuran? Kakek di sini. Aku telah mengamati kewargali dari balik bayang-bayang. Setelah merasakan gerakan mencurigakan mereka, aku tentu saja tidak bisa tinggal diam. Tapi sekarang, Mouji sudah tergoda oleh Murongsi. Tenang saja. Tidak ada yang bisa menyakiti Dewa Pedang Arak. Hari ini, kita berdua, kakak dan cucu, akan bergandengan tangan untuk menghadapi kepala kewargali yang berhati serigala. Presiden suruh. Awas. Aku tak menyangka, Paman Li adalah seorang awakanet Esper peringkat as. Peringkat as, cukup untuk menghancurkan segalanya. Saat itu tiba, seluruh bumi, bahkan Great Seal, semuanya akan menjadi milik keluarga Li kita. Delusi. Terimalah ini. Lonjakan listrik. Presiden suruh. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak menyangka kemampuan Awaken Li Jianan adalah listrik. Tebakanmu benar. Kemampuan yang kubangkitkan adalah kekuatan untuk melepaskan 2000 volt arus listrik yang masif dalam sekejap. Tak ada seorang pun yang bisa menahan serangan penuhku. Kultivator hanyalah semut. Mereka tak lebih dari sekadar semut. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Li Jianan adalah Wuji. Tapi, Wuji sudah dibawa ke kamar tidur oleh Murongsi. Dia bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melarikan diri. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga kita? Teknik rayuan Murongsi adalah sesuatu yang tak bisa ditolak pria manapun. Dia sedang di tempat tidur sekarang. Sedikit demi sedikit menguras tenaga Mouji sampai akhirnya di tempat tidur dia menghabiskan tenaga Mouji sampai mati. Sepertinya Murongsi sudah selesai dengan urusannya. Apel. Mouji, dasar bajingan. Kamu dan Murongsi pernah tidur bersama. Kau, apa yang kau bicarakan? Aku pria berkarakter jujur. Apa kau benar-benar berpikir? Aku tipe orang yang mudah goyang karena wanita. Aku tadi membantu Murongsi menerobos kemampuannya, dan saat energi spiritualnya melonjak keluar, itu merobek stockingnya. Wuji, aku tahu, kau yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wuji, kau adalah pahlawan di hati Bibi. Bibi menyukaimu. Mouji, monster macam apa kau ini? Bahkan seni rayuan Murongsi sama sekali tidak bisa memengaruhi MU. The film was translated and narrated by M Media. Aku menunggangi angin dengan pedangku, menyingkirkan iblis dari dunia. Dengan arak, aku bebas dan tak terikat. Tanpanya, aku gila dengan caraku sendiri. Satu tegukan mengosongkan sungai dan lautan. Tegukan lain menelan matahari dan bulan. 1000 cawan tak bisa membuatku mabuk. Akulah satu-satunya Dewa Pedang Arak. Sepertinya aku meremehkanmu. Namun, di hadapan seorang awakanet peringkat kes, tak ada yang bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Aku akan menghabisimu lebih dulu.
lalu perlahan mengurus para wanita ini. Rasakan kekuatanku. Berubah. Sengatan listrik. Mustahil. Aku adalah seorang awakener. Peringkat khas. Bukan, kau bodong, atau bagaimana? Sarung tangan karet. Lantai kayu. Isolasi. Ini benar-benar mustahil. Aku tahu itu. Hanya seorang dewa barulah bisa mengalahkan seorang awakener tingkat S. Li Jianan. Kau dicurigai menyuap para awakener dengan sejumlah besar uang yang sangat mengancam keamanan global. Kau sekarang berada di bawah penangkapan untuk penyelidikan. Tidak, aku tidak melanggar hukum apapun. Kau tidak bisa menangkapku. Bukan. Kenapa kalian berdua ada di tempat tidurku? Mo Wuji, kamu terus mengikutiku kemana-mana akhir-akhir ini. Jangan-jangan kamu menyukaiku. Aku sudah setuju untuk menjadi pacarmu. Kapan aku pernah bilang bahwa aku menyukaimu? Karena kau tidak menyukai King Yue, maka kau pasti lebih suka seseorang seperti aku, tipe dewasa. Kan, sejak kau membantuku menembus batasan dan menjadi seorang kultivator, aku diam-diam bersumpah bahwa aku akan menikahimu. Presiden Zuro, jika aku setuju untuk bersamamu, apakah aku akan diperlakukan seperti Wu Dalang dan diracuni setiap hari? Ini rumahku. Kau tidak boleh masuk. Guru Zhou, kenapa kau ada di rumah Bibi Jian? Wuji, tentu saja ini untukmu. Aku dengar bahwa kau tidak hidup bahagia saat menumpang di rumah keluarga Jiing. Jeti, maukah kau datang dan tinggal di tempatku saja? Aku tidak akan menarik biaya sepeser pun, dan aku bahkan akan memberikan gaji bulananku untuk kau gunakan sebagai uang saku. Seorang guru universitas membajak murid laki-laki seperti ini, itu tidak pantas, bukan? Lagi pula, Wuji akan menjadi menantuku. Jeti, berhentilah bersikap tidak tahu malu. Kau, siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Aku yang bilang, lalu kenapa? Apakah kau mencoba memulai perkelahian? Kau, biar ku beritahu, Wuji akan tinggal di tempatku malam ini, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Wuji, dia tidak diizinkan melangkah keluar dari rumahku sedikit pun. Pergilah, kau, apa yang sedang kau lakukan? Dua bibi memperebutkanku. Kekacauan apa ini?